Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia secara online pada hari Minggu tanggal 5 November 2023. Sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. To God be the glory for the great things He had done. He has given us His Son Jesus Christ as an atonement for our sins. Mari kita puji Dia dengan pujian ini, dimulai dengan refnya, Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
Jesus the Son, and give him the glory. Great things he had done, and give him the glory. Great things he had done, and give him the glory. Great things he had done. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Rahmat dan anugerahnya telah melahirbarukan kerohanian kita kembali. Untuk kita menjadi anak-anak kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus dengan pujian rahmat Yesus yang indah.
Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggung-Nya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah, ada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra. Yang teramat tinggi, yang teramat indah, anugerahnya cukup bagiku. Melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 71 ayat 1 sampai dengan 3. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kristus Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, kembali ke tempatnya yang kekal. Oleh karena kebangkitannya, ia telah membuktikan dan mensahkan karya penebusannya bagi kita umat manusia yang berdosa. Mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus dengan pujian Kristus hidup, kini tetap hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suara
serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever name we say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali mempelajari firman Tuhan dan kita akan memohon pertolongan Tuhan agar anugerah dan rahmat-Nya yang memimpin kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menuntun hati dan pikiran kami. Semua beban, semua pemikiran yang dapat menghambat kami untuk mengerti, bahkan kami dapat memahaminya, kami tolak di dalam nama Yesus dan Roh Tuhan yang menuntun kami sampai selesai pemberitaan firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mempelajari satu tema yang sering kali ditanyakan orang, yaitu ciri khas umat Tuhan yang sejati. Ciri khas umat Tuhan yang sejati yang terambil dari Titus 1 ayat 16. Kenapa tadi di depan saya katakan bahwa banyak orang mempertanyakan tentang hal ini? Begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali orang bertanya-tanya, mereka melihat secara langsung, secara praktis di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata orang-orang Kristen atau orang yang mengaku dirinya Kristen, ternyata tidaklah hidup dalam perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tapi justru menjadi sebuah pertanyaan besar bahwa mereka benar-benar menjadi umat Tuhan atau tidak. Karena antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, antara perkataan dengan perbuatannya sangat berbeda. Sehingga orang kadang merasa kecewa melihat orang Kristen. Ketika melihat orang Kristen, kok begini orang Kristen? Atau mereka timbul lagi pertanyaan, mereka ini benar-benar Kristen atau tidak? Kalau saya bilang mereka bukan orang Kristen, tapi mereka ngaku orang Kristen. Tapi kalau saya katakan mereka bukan orang Kristen, tapi mereka mengaku orang Kristen, mereka menjadi marah. Ini menjadi perdebatan praktis atau perdebatan empiris dalam kehidupan umat Tuhan, bahwa yang mana sebenarnya anak Tuhan itu yang sesungguh-sungguhnya? Atau apa sih ciri khas umat Tuhan yang sejati? Hari ini kita akan belajar dari sisi yang negatif. Jadi saya akan memakai cara berkhotbah, memakai ciri khas orang yang negatif, dan saya akan ambil yang baiknya atau positifnya sebagai ciri khas dari umat Tuhan yang sejati. Kita akan mulai dulu dengan yang pertama adalah background surat atau latar belakang surat Titus ini.
Surat Titus ini ditulis oleh Paulus kepada anak sah rohaninya yang namanya Titus. Dia mungkin dia seleting dengan namanya Timotius, dan dalam masa itu dua orang ini menjadi dua anak muda yang paling dipercaya oleh Paulus di dalam membantu pelayanannya. Dan dalam suratnya ini Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk berhati-hati dengan adanya orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Dan mereka juga akan bercampur dengan orang-orang yang merupakan penyesat di dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh karena itu surat ini begitu penting dan dipercaya oleh para penafsir sebagai surat-surat pastoral atau surat-surat penggembalaan atau surat-surat arahan pastoral kepada Titus, dan juga akan disampaikan kepada umat Tuhan supaya mengerti tentang hakikat orang Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, kita akan belajar bahwa dalam ciri khas yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus dalam Titus 1 ayat 16, ciri khas orang jahat atau ciri khas orang yang mengaku umat Tuhan tetapi palsu, itu yang pertama adalah mereka orang yang suka mengaku-ngaku mengenal Tuhan. Bahkan dalam bahasa aslinya lebih hebat lagi. Dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan secara harafiah sebagai orang yang menyatakan dirinya, orang yang memproklamirkan dirinya sebagai anak Tuhan, umat Tuhan. Tapi dengar baik-baik, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak terlalu memusingkan, tidak terlalu menyombongkan dengan pernyataan saya anak Tuhan. Karena ketika mereka mengatakan saya anak Tuhan, maka ada konsekuensi logis di balik itu. Yaitu bahwa saya benar-benar mengenal Tuhan yang saya katakan tadi atau tidak. Terutama tentang firman Tuhan. Oh, orang bilang saya anak Tuhan, tetapi firman Tuhan aja nggak tahu. Kitab-kitab dalam kitab suci nggak tahu. Baca kitab suci juga nggak tahu. Bahkan kalau baca kitab suci ngantuk. Lebih banyak ngantuknya daripada sehatnya begitu ya. Lebih banyak ngantuknya daripada segarnya membaca firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini bukanlah orang yang mengenal Tuhan dengan sejati atau bukan umat Tuhan yang sejati. Bagaimana mereka mengatakan saya adalah umat Tuhan, tapi dia tidak tahu hukum-hukum Tuhan. Oh ya, kalau berbohong ya berbohong, kalau tipu ya tipu, kalau dia berkelat-kelit juga ya itu dianggap sebagai sebuah strategi, sebuah tips dalam menghadapi kehidupan. Dia berusaha mengatakan ini bukan tipu, ini bukan berbohong, ini bukan mengkadalin orang, ini bukan menciain orang. Ini adalah teknik di dalam kita mensiasati keadaan. Oh, ini orang-orang seperti ini pintar sekali. Tapi saya mau katakan orang yang seperti ini bukanlah umat Tuhan. Karena dia tidak tahu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu mengatakan harus suci, harus kudus, harus jujur, harus transparan. Sehingga hidup kita pun ketika orang lihat, wih, transparan sekali. Punya kredibilitas tinggi. Kalau dia ngomong orang tahu itu benar. Kalau dia ngomong orang tahu dia tidak mungkin berbohong. Dan ketika orang itu berkata-kata orang tahu bahwa antara mulut dan hatinya sama. Tapi kan kita sekarang lihat banyak tidak seperti itu. Nah, kita mengambil dari sisi positifnya. Kalau tadi negatifnya dikatakan bahwa orang-orang yang tidak sejati itu, umat Tuhan yang tidak sejati atau yang palsu itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tetapi kita ambil ciri khas pertama dari orang yang menjadi umat Tuhan yang sejati adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Benar-benar tahu tentang Tuhan. Bahkan memahami, bahkan menyelami firman Tuhan. Aturannya, hukumnya, larangannya, bahkan perintahnya, semua dia nikmati dengan baik.
Bahkan ada sebuah kerinduan dalam hatinya. Dan dia menikmati semua firman Tuhan itu. Hukum-hukumnya dengan baik. Dia tidak berkata, saya kan bukan seorang pelayan Tuhan. Tidak. Apapun latar belakangmu, kalau anak Tuhan, maka engkau mencintai hukum-hukum Tuhan. Jalan hidupmu pastilah dituntun, dipimpin dengan koridor-koridor firman Tuhan. Dan dia tahu kenapa. Karena dia membaca firman Tuhan. Pagi dia membaca, ketika dia ada waktu dia membaca, malam sebelum tidur dia membaca. Dia meluangkan waktunya yang sebesar-besarnya untuk mengenal firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tapi dia merenungkannya ketika dia bekerja. Oh, ini tidak boleh ya. Kalau ini kan berbohong ya. Kalau saya melakukan ini berarti saya sedang menipu perusahaan yang sedang saya kerja, tempat saya bekerja. Oh, kalau saya begini saya sedang menghancurkan kehidupan orang lain. Saya sedang jahat sama orang lain. Semua firman Tuhan itu menjadi hidup dan kehidupan buat dia. Orang yang benar-benar mengenal, orang yang benar-benar menyelami dan menghidupi akan firman Tuhan dengan segala macam corak di dalam variannya. Baik itu hukumnya, baik itu perintahnya, baik itu larangannya, baik itu janji-janjinya, dan semuanya. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka orang umat Tuhan yang sesungguh-sungguhnya akan berkata dalam hatinya, ya benar Tuhan, benar itu Tuhan. Aku percaya itu dan saya akan pegang itu. Apapun kondisiku, walaupun kiri kanan depan belakang seperti tidak ada solusi dari semua persoalanku, tapi aku percaya ya Tuhan bahwa janjimu itu benar, ya dan amin. Maka aku akan berjalan dan aku pasti berkemenangan. Orang yang benar-benar mengenal firman Tuhan akan melakukan itu. Dia tidak akan goyah. Walaupun terasa sepertinya goyang ke kiri, ke kanan sedikit. Tapi dia tidak akan tumbang. Karena apa? Karena dia benar-benar memegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan pun menopang dia. Dan dia akan terus berjalan. Terus berkemenangan. Terus berkemenangan. Terus berkemenangan. Orang yang mengenal Tuhan pasti beriman total. Saya akan membedakan sedikit antara beriman total dengan berpikir positif. Kalau pikiran positif itu adalah sebuah daya upaya yang dimulai, starting pointnya adalah kemampuan saya. Untuk saya berusaha untuk memandang sesuatu itu positif. Jadi agak berbeda dengan beriman. Kalau beriman, ya benar saya memandang sesuatu itu pasti ada jalan keluar. Tetapi saya tautkan itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saya tautkan itu, saya lekatkan itu ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Jadi bukan saya berpikir positif, tapi saya beriman sehingga saya dapat berpikir positif. Beda dengan pikiran positif yang starting pointnya adalah kemampuan diri sendiri. Sehingga kan banyak sekarang pengajaran tentang positive thinking dan segala macam. Sehingga orang bingung apakah ini pengajaran Kristiani ataukah ini pengajaran motivator. Saya katakan kalau dimulainya dari dirimu sendiri, itu hanyalah pengajaran psikologis. Tapi kalau starting point adalah percaya akan janji-janji Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya kepada berkat Tuhan, engkau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau adalah umat Tuhan sejati. Pasti Tuhan menjagamu dan pasti ada penyelesaian. Dan sehingga karena rahmat anugerahnya engkau bisa berpikir positif. Itu adalah iman yang datang dari Tuhan dan dari pengenalan dari firman Tuhan yang mendatangkan pikiran yang positif, optimis, dan penuh dengan segala solusi. Tanpa membuat kita goyah dan kita percaya ada jalan Tuhan dalam setiap masalah dan kita pasti berkemenangan. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan hati-hati dengan orang-orang yang mengaku dia anak Tuhan, tapi sesungguhnya mereka bukan. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Wah, ini luar biasa. Dan banyak tadi saya katakan di depan, orang kecewa dengan kekristenan bukan karena pengajarannya. Orang kecewa kepada perbuatan orang-orang yang katanya mengamalkan. Ini pakai bahasa Indonesia yang pada umum. Mengamalkan imannya. Tapi ternyata perbuatannya tidak baik. Perbuatannya yang pertama dikatakan perbuatan mereka itu keji. Dalam bahasa aslinya bisa juga terjemahkan menjijikan. Menjijikan ini bisa dikatakan sesuatu yang benar-benar tidak ada belas kasih di sana. Dan kemudian dia melakukannya tanpa ampun.
Begitu. Jadi jadi Bapak Ibu bisa menangkap pengertiannya. Jadi orang yang tadi dikatakan mengenal Tuhan tapi perbuatannya keji dan menjijikkan. Sebagai contoh, kalau saya nggak suka sama seseorang, maka saya pagi, siang, malam, tidur atau tidak tidur, saya hanya memikirkan bagaimana saya menjatuhkan dia. Dan ketika dia jatuh, saya bukan berbelas kasihan, tapi saya bersorak dan saya akan menghajar dia sampai tanpa ampun. Sehingga dia akan berdarah-darah, dia akan teramputasi daya hidupnya. Bahkan dia menjadi seorang yang cacat dalam daya hidupnya. Itu pun saya tidak merasa apa yang saya lakukan salah. Kenapa? Karena hidupku dikuasai oleh dosa. Hidupku dikuasai oleh kemarahan. Hidupku dikuasai oleh yang namanya dendam. Hidupku dikuasai oleh kepahitan. Hidupku dikuasai dengan arogansi. Semuanya itu menjadi ciri khas orang yang tidak di dalam Tuhan. Paulus mengatakan hati-hati, dan mereka, kata Paulus, ada di tengah-tengahmu, Titus. Hati-hati kepada mereka. Mereka akan merusak anggota gereja yang sedang kau pastoral itu. Hati-hati dengan mereka. Mereka adalah orang yang sangat-sangat jahat, kejam. Dan mereka tanpa ampun sampai melakukannya dengan begitu bahagia. Suatu kali saya berbincang dengan seorang aparat keamanan. Dan dia berkata, kalau saya sudah tangkap penjahat, maka saya hajar dia. Dan ketika dia sampai seperti mengerang-ngerang, saya akan hajar dia. Dan saya senang, kata dia. Wah, saya bilang kamu psycho. Saya bilang kamu psycho. Gitu ya. Dia senang, semakin dihajar, semakin kelojotan gitu. Katanya dihajar lagi, kelojotan. Memang benar dia salah. Memang benar dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika kita menikmati kekejaman itu, hati-hati, itu adalah dosa yang sedang menguasaimu. Walaupun engkau sedang berjubah atau berbaju seorang aparat keamanan. Hati-hati. Ketika dihajar, saya bilang, saya senang. Dia bilang sama orang itu, kamu pengen lagi? Dihajar lagi. Dia menikmati. Waduh, saya bilang kamu berubah. Hati-hati itu. Dan itu kekejaman yang tidak dari Tuhan. Dan kemudian yang kedua, ciri khasnya perbuatan yang jahat itu adalah mereka durhaka. Dalam bahasa aslinya lebih tepat tidak taat. Tidak taat gitu ya. Tidak taat, tidak mau diperintah, tidak mau menjadi subordinat, tidak submit begitu kepada pimpinan. Dalam konteks ini bisa dipercaya oleh para penafsir, mereka tidak mau dipimpin oleh Paulus atau oleh Titus. Mereka memberontak dan mengatakan, saya lebih tahu tentang kehidupan yang benar dibanding kamu. Nah, orang-orang ini bahaya. Kalau sudah tidak mau dituntun, tidak mau dipimpin oleh pemimpin rohani, hati-hati. Mereka hanyalah menjadi sumber masalah. Mereka menjadi sumber pemecah belah. Dan kemudian yang menariknya adalah orang-orang ini ada bersama-sama dengan kita. Mereka ada bersama-sama dengan kita. Itu nasihat daripada Paulus kepada Titus. Hati-hati, orang itu ada di dalam kita. Sehingga saya katakan ciri khas kedua dari orang yang sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang sejati adalah mereka orang yang punya kasih, dikuasai kasih, dan melakukan perbuatan kasih. Oke, tangkap baik-baik. Mereka adalah orang yang punya kasih, dan kemudian dikuasai oleh kasih dan melakukan perbuatan kasih. Orang yang punya kasih, dikuasai kasih dan melakukan perbuatan kasih, itu nggak mungkin kejam. Nggak mungkin. Kalau punya anak buah macam-macam sama saya akan hajar kamu. Dan ketika kamu menggelepar-gelepar dan kamu tidak berdaya, maka saya senang dan melihat kamu, kesusahan kamu. Itu tidak seperti itu. Orang yang penuh kasih justru hanya ingin memberikan efek jera kepada orang itu. Ketika orang itu menjadi jera, maka belas kasihan itu muncul dan mengarahkan orang tersebut. Entah itu anak buah kita, entah itu orang-orang di sekeliling kita, entah itu ada di dalam warga sekitar di mana kita tinggal, dan kemudian kita bimbing dia ke arah yang baik. Jauh lebih baik lagi kalau misalnya bisa kita bawa dia untuk mengenal Yesus Kristus, sang sumber kasih itu. Di mana di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada 11 kasihan, di dalam kasih ada semua yang baik.
semua yang konstruktif, yang mengembalikan manusia menjadi manusia yang sesungguh-sungguhnya. Manusia yang sejati dengan norma yang baik, dengan nilai yang baik, dengan derajat yang luar biasa. Yang membawa orang dihargai dan kemudian dia bisa diperlakukan sebagaimana mestinya. Itulah orang yang punya kasih, dikuasai kasih, dan melakukan perbuatan kasih. Jadi saya tekankan kata perbuatan kasih ya, supaya jangan hanya berkata-kata seperti yang bagian pertama kita tadi bahas tadi. Orang yang mengaku Yesus Tuhan, tapi perbuatannya tidak demikian. Saya katakan dipunya kasih, dikuasai kasih, dan melakukan perbuatan kasih. Kalau ada orang yang jahat sekalipun, balaslah dia dengan kebaikan. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang meminjam jubahmu, ini ngeri ini. Ini ngeri sekali. Kalau ada yang minjam jubahmu, katanya Tuhan Yesus berikanlah jubahmu. Mau nggak seperti itu? Coba kalau saya pinjam jubah atau jas salah seorang dari kita, saya pinjam begitu. Kemudian kamu bisa berkata, saya berikan jas ini kepada kamu. Apalagi jasnya mahal begitu kan. Misalnya 20 juta kah, 30 juta atau 100 juta. Begitu. Mau seperti itu. Itulah tingkat moralitas yang begitu sempurna yang Tuhan ajarkan. Dan itu pun dibalut dengan yang namanya kasih itu. Jadi ciri khas kedua adalah orang umat Tuhan yang sejati adalah orang yang punya kasih, dikuasai kasih, dan melakukan perbuatan kasih. Yang ketiga, ciri khas ketiga dan menjadi ciri khas terakhir dari umat Tuhan yang sejati menurut surat pastoral yang dituliskan Paulus kepada Titus di dalam Titus 1 ayat 16. Yaitu katanya, kata Paulus, orang-orang yang tadi palsu, umat Tuhan yang palsu tadi, mereka tidak pernah bisa melakukan yang baik. Dengar baik-baik pernyataan saya. Orang yang katanya anak Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi master dari semua perbuatan baik. Guru agung dan semua mengakunya, mau apapun agamanya. Mereka mengakui Yesus luar biasa. Di dalam pengajaran tentang kebaikan, tentang kebenaran. Yesus itu tidak ada cacatnya, luar biasa. Lihat hukum yang tadi saya katakan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pinjam jubahnya, kasih jubah itu. Ketika orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan demikian. Hanya Yesus. Dan ketika Yesus dipercaya oleh seseorang atau satu kelompok dan mereka mengaku adalah pengikut Yesus, ternyata mereka tidak mampu melakukan perbuatan baik. Ini sebuah penghinaan, ini sebuah kebohongan besar, ini sebuah bahasa yang lagi ngetren dan kasar gitu ya, penistaan gitu ya. Mengaku-ngaku, tapi mereka tidak menjadi pelaku. Mereka tidak mampu berbuat baik. Mereka tidak mampu berbuat benar. Mereka tidak mampu melakukan yang suci. Mereka tidak mampu melakukan yang kudus. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Loh, kadang-kadang kita beribadah juga kok tidak tulus kok sama Tuhan. Tuhan kalau nanti kasih 100.000, Tuhan nanti balas ya 10 kali lipat ya. Berarti kan lumayan dong, 1 juta begitu. Kita nggak tulus kok. Apalagi banyak pengajaran-pengajaran mengatakan kamu kasih segini, Tuhan melipat gandakan segini. Kamu kasih segini, Tuhan melipat gandakan. Wah, ini ditambah pengajaran gitu, makin ngaco lagi kita beribadah sama Tuhan. Tapi buang itu semua. Dan kita kembali ke dalam konteks yang saya mau katakan. Ciri khas umat Tuhan yang sejati, yang ketiga, yang terakhir. Adalah anak-anak Tuhan yang percaya dan senantiasa mampu berbuat baik. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang benar, itu tidak mungkin impoten di dalam melakukan kebenaran. Paulus suka memakai kata impoten atau mandul di dalam melakukan kebenaran. Nanti baca kitab Roma itu, beberapa kali Paulus memakai kata impoten. Bahwa mereka mandul, tidak pernah menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Perbuatan-perbuatan yang suci, perbuatan-perbuatan yang kudus, itu tanda orang tidak benar. Itu tanda orang yang tidak dibenarkan dan tidak mengalami pembenaran. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, harusnya dia senantiasa berusaha di dalam anugerah Tuhan, melakukan kebenaran demi kebenaran.
Bayangkan seorang yang namanya Abraham, dia lagi enak-enak hidup dengan keluarganya di Ur Kasdim, keluarga yang cukup makmur, bahkan dapat dikatakan sangat makmur. Tiba-tiba Tuhan berkata, keluar dari Ur Kasdim, hai Ibrahim atau hai Abraham, keluar dari sana. Dan dengan ketaatannya Abraham lakukan. Kemudian Abraham mengalami kedua tantangan iman dari Tuhan. Tuhan berkata, korbankan anakmu Ishak. Tapi dengan komitmen yang hebat, iman yang luar biasa, dia tahu apa yang dia lakukan di dalam pimpinan Tuhan adalah kebenaran, maka dia lakukan. Dia kurbankan yang namanya Ishak tadi. Tetapi Tuhan menggantinya. Tapi ini cuma contoh bahwa di dalam Tuhan kita harus sungguh-sungguh berbuat baik dan benar. Jangan ada kata-kata yang lain. Yesus Kristus. Yesus ketika disalib, dia bilang, Tuhan kalau bisa Bapa, jika berkenan Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi karena ketaatannya dia lakukan itu. Dan dia terima semua cawan murka Tuhan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan terlalu banyak kita mengaku-ngaku bahwa saya orang benar, saya orang baik, saya orang. Tapi perbuatan baik itu lebih keras suaranya dibandingkan ucapan saya orang baik, saya orang benar. Dimanapun engkau berada, kalau kau berbuat tanpa engkau perlu pengumuman yang begitu hebat, orang akan berkata, engkau orang hebat. Suatu kali saya punya seorang kakek, kami sebutnya Opung, dia pernah memimpin gereja di HKBP, gitu. Gereja yang sekarang dikatakan di dunia terbesar di dunia oleh WCC gitu ya, gereja Dewan Gereja Sedunia. Dengan anggota gereja sekitar 6 juta sampai 7 juta orang. Saya bilang begini, Opung, kenapa dalam buku-buku yang kau tulis kau nggak pernah pakai gelarmu yang lulusan dari Jerman itu? Dia bilang begini, Paupu itu cucu. Cucu, tidak usah orang tahu gelarku. Tapi dari tulisanku, kalau tulisanku itu bagus dan setara dengan gelarku, itu menjadi sebuah pernyataan yang lebih kuat tentang siapa saya di dalam pemahaman kehidupan ini. Itu saya ingat sekali. Nggak usah pakai gelar-gelar, dia bilang. Kalau sekarang kan kita senang tuh. Kalau ada 6, 7, 8, 9 gelar, tulis semua. Bahkan di papan nisan kita tulis. Sampai papan nisannya gede banget begitu. Sampai lewat-lewat begitu. Yang penting orang tahu kita punya gelar banyak. Tapi kemampuan kita tidak demikian. Kemampuan kita tidak sama dengan gelar yang kita sandang. Tetapi ini bukan soal gelar, itu hanya sebuah contoh belaka. Kalau saya mengaku saya anak Tuhan, saya sungguh-sungguh pengikut Kristus, lakukanlah kehidupan Kristen dan pengikut Kristus yang benar. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Maka berkat Tuhan menyertai engkau. Paulus mengatakan dalam surat Titus itu, bahwa orang yang benar akan diberkati Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, tinggalkan semua kemunafikan, tinggalkan semua kebohongan, tinggalkan semua kepalsuan. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena di akhir zaman hanya orang-orang yang sungguh-sungguh sejati yang bisa bertahan dalam segala goncangan kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang umat Tuhan sejati, pasti dia akan kuat dan berkemenangan sampai akhir dan mengakhiri perjalanan imannya dengan kemenangan demi kemenangan, dalam mukjizat demi mukjizat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang kenal Tuhan. Kedua, mereka hidup dalam kasih, dikuasai kasih, dan melakukan perbuatan kasih. Yang ketiga, mereka senantiasa berbuat baik, dan berbuat baik. Orang yang seperti ini pasti diberkati Tuhan, pasti berkemenangan, pasti menjadi orang yang sukses sampai akhir perjuangan imannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohon anugerah Tuhan menyertai kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari semua keberdosaan. Tetapi anugerahkan kepada kami rahmat dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Agar kami benar-benar menjadi murid-Mu yang sejati. Dalam perjalanan iman kami tidak goyah. Tapi kami benar-benar menjadi pelaku firman dan menjadi orang yang menghidupi firman Tuhan. Dan firman itu menghidupkan kami
dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan pasti diberkati dan pasti akan hidup di dalam pertolongan dan sampai akhirnya di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Semua persembahan yang Bapak dan Ibu berikan akan dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan rohani dalam cakupan Yayasan Moria di bawah pelayanan Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Mari kita menaikkan pujian.
my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I be like you. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu diseberangkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka.
kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi, memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Muria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami di dalam setiap pelayanan yang ada, baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami, Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 4 dan ke-6. Kita bacakan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak,
Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali, mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.